Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sering Anda lihat di media sosial. Tren hidup sederhana atau frugal living. Tapi kita nggak akan berhenti di tips hemat aja. Kita akan melakukan sesuatu yang lebih dalam. Sumber kita kali ini adalah sebuah artikel opini dari Singgih Aji Purnomo. Dan dia mengajukan sebuah hipotesis yang menurut saya berani. Bahwa tren kekinian ini sebenarnya adalah gema dari kearifan spiritual yang usianya ribuan tahun. Khususnya dalam konteks pendidikan Islam. Jadi misi kita akan bedah bareng-bareng hipotesis ini. Kita telusuri akarnya, kita lihat perannya pendidikan, dan yang paling seru, kita cek apakah sains dan data modern setuju dengan ajaran kuno ini? Ya, dan ini perjalanan yang menarik loh. Karena artikel ini melakukan sesuatu yang jarang banget dilakukan. Dia mengambil sebuah tren yang seringkali dilihat dari, kacamata finansial aja kan. Cara supaya cepat kaya, atau bebas utang gitu. Nah, artikel ini mengangkatnya ke level filosofis. Penulisnya berargumen kalau hidup sederhana itu bukan tentang kurang, tapi tentang cukup. Ini sebuah cara pandang untuk menciptakan hidup yang lebih bermakna, lebih berkelanjutan juga. Apalagi sekarang ya, di tengah dunia yang rasanya makin kompleks, ada tantangan ekonomi, lingkungan, gagasan ini jadi relevan banget kan? Seolah penulisnya bilang, hey, solusi yang kita cari-cari mungkin udah ada di depan mata kita dari dulu. Oke, kalau gitu mari kita mulai dari akarnya. Artikel ini langsung menunjuk pada satu konsep kunci dalam Islam, yaitu zuhud. Sejujurnya, ini kata yang sering saya dengar, tapi konotasinya seringkali negatif gitu. Saya selalu bayanginnya orang yang sengaja hidup susah, yang menolak dunia sepenuhnya. Apa pemahaman saya ini keliru ya? Apa sebenarnya makna zuhud menurut sumber ini? Nah, pemahaman seperti itu umum banget. Dan artikel ini, menurut saya, bagus sekali dalam meluruskannya. Di sini, zuhud itu dijelaskan bukan sebagai kondisi material, tapi sebagai sebuah kondisi batin. Ini soal kebebasan mental. Sikap batin yang nggak terikat, nggak diperbudak sama harta duniawi, dan lebih memprioritaskan tujuan hidup yang lebih tinggi. Penulisnya juga kasih klarifikasi yang krusial banget. Zuhud itu bukan berarti anti kaya atau anjuran untuk hidup miskin loh. Seseorang bisa aja sangat kaya, punya bisnis besar, tapi hatinya tetap zuhud. Intinya adalah di mana posisi harta dalam hidup kita. Ada analogi yang terkenal banget. Harta itu kayak air buat kapal. Kapal butuh air untuk berlayar, tapi airnya harus di luar kapal. Kalau air masuk ke dalam, ya kapalnya tenggelam. Jadi, harta itu di tangan, bukan meresap sampai ke hati. Harta di tangan bukan di hati. Wow, itu analogi yang kuat banget. Jadi ini bukan soal apa yang Anda miliki, tapi tentang apa yang memiliki Anda. Apakah harta itu yang mengendalikan emosi dan keputusan Anda? Menarik. Dan artikel ini sepertinya nggak berhenti di level konsep aja kan? Tapi ngasih landasan yang lebih kokoh. Tepat sekali. Untuk memberi bobot pada argumennya, penulis mengutip langsung dari Al-Quran, yaitu surah Al-A'raf ayat 31. Ayat ini bunyinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Pesannya ini berlapis loh. Oke, gimana tuh maksudnya berlapis? Kuncinya di sini adalah israf. Israf. Perilaku melampaui batas ya? Betul. Dan konsep israf ini menarik karena dampaknya nggak cuma merusak diri sendiri, tapi juga merusak keseimbangan sistem, baik itu sosial maupun ekologis. Jadi ada semacam zona pas gitu ya. Jangan kekurangan, tapi juga jangan kelebihan. Temukan titik cukup itu gitu. Dan supaya ini nggak jadi teori yang abstrak, penulis juga kasih contoh nyata dari figur sentral dalam Islam kan? Benar, dan inilah yang membuat konsepnya jadi bisa dijalankan. Artikel ini menyoroti teladan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Disebutkan kalau beliau itu perwujudan dari prinsip ini. Beliau hidup dengan apa yang diperlukan pada saat itu. Nggak menimbun harta untuk masa depan yang nggak pasti. Dan yang paling penting, apapun kelebihan yang beliau punya, itu selalu langsung didistribusikan ke orang lain yang butuh. Nah, ini mengubah konsep zuhud dan anti-israf dari sekedar aturan teologis menjadi sebuah cetak biru kehidupan yang bisa diteladani. Ini menunjukkan kalau hidup sederhana itu bukan pasif, tapi justru sangat aktif dan dinamis.
Oke, oke. Jadi kita sudah punya landasan konsepnya dari Al-Quran dan contoh nyatanya dari Nabi. Tapi pengetahuan kayak gini kan nggak datang gitu aja ya. Mesti ada yang ngajarin, harus ditanamkan dari kecil. Disinilah kayaknya penulis artikel ini menempatkan argumen utamanya. Semua ini muaranya ada di pendidikan. Artikel ini menguraikan ada 3 pilar utama bagaimana pendidikan Islam seharusnya membentuk kesadaran ini. Betul sekali. Argumen sentralnya adalah bahwa pendidikan itu bukan cuma transfer informasi, tapi lebih ke formasi karakter atau akhlak. Nah, pilar pertama yang diangkat itu konsep tawazun, artinya keseimbangan. Hidup sederhana dalam pandangan ini adalah manifestasi tertinggi dari keseimbangan. Keseimbangan antara apa? Antara pemenuhan kebutuhan materi dan nutrisi spiritual. Jadi tugas pendidikan Islam, menurut penulis, adalah melatih individu untuk terus-menerus mencari titik seimbang ini. Tujuannya ya biar kita nggak terjebak dalam materialisme yang menjanjikan kebahagiaan lewat satu barang lagi, satu pencapaian lagi, yang seringkali ujung-ujungnya malah bikin hampa dan capek. Keseimbangan antara materi dan spiritual. Ini relevan banget ya dengan diskusi modern soal work-life balance atau bahaya burnout. Itu masuk akal untuk kebaikan diri sendiri. Tapi pilar kedua ini, tanggung jawab sosial, nah ini yang kadang sulit saya hubungkan. Hidup sederhana kan kesannya sangat personal, sangat individual. Gimana artikel ini meyakinkan kita kalau keputusan saya untuk nggak jajan kopi mahal hari ini, misalnya, punya dampak nyata buat masyarakat luas? Itu pertanyaan yang bagus banget, karena disitulah letak kekuatan argumen penulisnya. Artikel ini menarik garis lurus antara pilihan konsumsi pribadi dengan dampak kolektif. Logikanya begini, dengan mengurangi konsumsi yang nggak perlu, kita secara nggak langsung melakukan dua hal besar. Pertama, kita bantu mengurangi kesenjangan sosial. Sumber daya, uang, energi, bahan baku yang nggak kita habiskan untuk keinginan sesaat bisa dialihkan. Bisa secara langsung lewat donasi, atau secara tidak langsung dengan mengurangi tekanan pada sumber daya yang terbatas. Kedua, dan ini semakin penting, kita berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Kita tahu kan, konsumerisme itu mesin utama di balik krisis iklim. Nah, di sini penulis menghubungkannya dengan sebuah prinsip fundamental dalam Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tunggu dulu, tunggu dulu. Ini membahas kendalanya. Jadi, saat saya memutuskan untuk nggak beli gadget terbaru yang sebenarnya nggak saya butuhkan, menurut artikel ini itu bukan lagi sekedar keputusan finansial pribadi. Itu adalah sebuah tindakan moral, semacam bentuk mencegah kemungkaran dalam skala modern, di mana kemungkaran itu adalah kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial. Wah, itu sebuah framing yang kuat banget. Mungkin nggak terpikirkan oleh banyak orang. Persis, itu adalah reframing yang sangat kuat. Pilihan Anda di keranjang belanja itu jadi sebuah pernyataan etis. Dan ini mengalir secara alami ke pilar ketiga yang disebut dalam artikel, yaitu syukur atau rasa bersyukur. Ini mungkin kedengarannya klise ya, tapi logikanya dalam banget. Penulis berargumen, ketika seseorang hidup dalam kerangka cukup, fokusnya otomatis bergeser dari apa yang belum dia miliki ke apa yang sudah dia miliki. Nah, ini menciptakan ruang mental untuk benar-benar merasakan dan menghargai nikmat yang sering kita anggap remeh. Dalam perlombaan materi yang nggak ada habisnya, kita nggak akan pernah merasa cukup kan? Tapi dengan hidup cukup, kita baru bisa merasakan berkah. Maka tugas pendidikan adalah menanamkan lensa syukur ini sejak dini sebagai fondasi mental, supaya nggak gampang goyah oleh godaan konsumerisme. Oke, sampai di sini kita sudah membahas landasan spiritual dan filosofisnya. Ini aja udah dalam banget. Tapi artikel ini nggak berhenti di situ. Penulisnya melakukan sesuatu yang sangat berani. Dia membawa argumen-argumen kuno ini ke pengadilan data modern. Nah, ini bagian yang paling saya tunggu-tunggu. Apa kata sains tentang zuhud? Kita mulai dari Harvard. Ya, inilah jembatan yang bikin argumen artikel ini makin kokoh. Penulis merujuk pada sebuah studi longitudinal dari Universitas Harvard tahun 2022. Temuannya sangat signifikan dan mungkin terdengar aneh bagi sebagian orang. Studi itu menunjukkan bahwa individu yang secara sadar menerapkan gaya hidup sederhana. Jadi mereka fokus pada hubungan, pengalaman, komunitas, bukan pada barang material. Mereka ini cenderung punya tingkat hormon stres, kortisol, yang lebih rendah. Dan yang lebih penting, mereka melaporkan tingkat kepuasan hidup yang secara statistik lebih tinggi. Wow, justru lebih tinggi ya, dengan hidup sederhana. Betul. Studi ini juga menemukan korelasi langsung. Makin sederhana gaya hidup seseorang,
makin kecil jejak karbon mereka. Jadi, manfaatnya terbukti ganda, baik untuk kesehatan mental individu maupun kesehatan planet kita. Ini bukti yang kuat sekali. Jadi, kearifan kuno yang bilang kebahagiaan sejati bukan dari harta, sekarang divalidasi oleh data dari Harvard yang pada dasarnya bilang terlalu fokus pada harta malah bisa jadi sumber stres. Luar biasa sekali jembatan antara iman dan sains ini. Apakah perspektif dari lembaga Islam sendiri menemukan korelasi yang serupa dalam penelitian mereka? Ada. Dan temuannya melengkapi data dari Harvard tadi. Penulis mengutip penelitian yang dilakukan oleh Islamic Relief Worldwide pada tahun 2021. Penelitian ini nggak cuma melihat individu, tapi komunitas. Dan ditemukan bahwa komunitas yang nilai-nilai kesederhanaan Islamnya tertanam kuat dalam budaya mereka, cenderung menunjukkan tingkat kepedulian sosial dan lingkungan yang lebih tinggi. Mereka tercatat lebih aktif dalam kegiatan amal, filantropi, dan program-program konservasi alam. Studi ini seolah menjawab pertanyaan Anda tadi. Ya, pilihan hidup sederhana itu benar-benar termanifestasi, jadi tindakan nyata yang bermanfaat buat orang banyak. Ini bukan cuma teori. Dan ini nggak hanya terjadi di luar negeri ya, seringkali kita lihat data global dan bertanya-tanya, ini berlaku nggak sih di Indonesia? Ternyata artikel ini juga menyajikan data lokal yang cukup mengejutkan. Betul. Penulis membawa argumennya pulang ke Indonesia. Dia mengutip survei dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI tahun 2023. Hasilnya, mayoritas besar, 65% responden, setuju bahwa menerapkan hidup sederhana adalah salah satu solusi kunci. Solusi untuk mengatasi masalah ekonomi dan lingkungan yang kita hadapi. Ini menunjukkan kalau ide ini beresonansi kuat dengan sentimen publik di sini. Tapi ada satu detail yang menurut saya paling menarik dari survei itu. Apa itu? Generasi muda, yaitu Gen Z dan milenial, menunjukkan ketertarikan yang paling tinggi pada gaya hidup minimalis dan berkelanjutan. Ini sinyal yang sangat positif. Ada pergeseran kesadaran yang nyata yang sedang terjadi dari bawah. Luar biasa. Jadi kita punya argumen spiritual, landasan pendidikan, dan sekarang validasi dari data modern, baik global maupun lokal. Ini membawa kita ke pertanyaan yang paling penting. Lalu bagaimana? Setelah kita diyakinkan oleh semua ini, gimana cara menerjemahkan semua wawasan ini ke dalam tindakan nyata di tengah kehidupan kita yang sibuk dan penuh distraksi ini? Pertanyaan, mulai dari mana? Ini krusial banget. Dan artikel ini menutup pembahasannya dengan memberikan beberapa langkah yang sangat praktis. Seolah-olah ini adalah pintu masuk buat siapapun yang mau memulai. Ada 3 langkah utama yang disarankan. Pertama, dan ini mungkin yang paling menantang di era sekarang, adalah secara sadar mengurangi konsumsi yang tidak perlu. Kuncinya adalah melatih jeda antara keinginan dan tindakan membeli. Coba tanyakan pada diri sendiri. Saya benar-benar butuh ini, atau saya cuma menginginkannya karena diskon, karena iklan, atau karena orang lain punya? Jeda antara keinginan dan tindakan. Itu sederhana, tapi sulit banget dilakukan di dunia one-click checkout. Lalu, apa langkah kedua dan ketiga? Langkah kedua adalah menggunakan sumber daya yang sudah kita miliki secara efisien. Ini hal-hal kecil yang kalau dilakukan bareng-bareng, dampaknya besar. Hemat air dan listrik, perbaiki barang daripada langsung beli baru, maksimalkan penggunaan makanan biar nggak ada yang terbuang. Ini soal menumbuhkan rasa hormat terhadap sumber daya. Dan yang ketiga, yang mengikat semuanya kembali ke dimensi sosial adalah berbagi dengan orang lain. Penulis menekankan kalau berbagi itu nggak harus selalu materi, bisa juga waktu, keahlian, atau sekedar perhatian. Ini melengkapi siklusnya, dari mengelola diri sendiri sampai berkontribusi pada orang lain. Dan saya lihat ini semua kembali lagi ke titik awal kita ya. Ini jadi siklus yang saling menguatkan. Semua langkah praktis ini akan jauh lebih mudah dilakukan kalau nilai-nilainya udah ditanamkan sejak awal, lewat pendidikan. Tepat sekali. Penulis menutupnya dengan menegaskan kembali peran ganda dari sekolah dan keluarga. Sekolah, katanya, bisa mengintegrasikan etika kesederhanaan ini ke dalam berbagai mata pelajaran. Bukan cuma agama, tapi juga ekonomi, sosiologi, bahkan sains lingkungan. Sementara itu, keluarga memegang peran yang paling fundamental, memberikan teladan. Anak-anak itu kan peniru yang ulung. Mereka belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat orang tua lakukan setiap hari, daripada dari nasihat yang mereka dengar. Jadi gaya hidup sederhana yang dipraktikkan di rumah adalah kurikulum yang paling efektif. Living punya akar spiritual yang dalam. Kita lihat bagaimana ini terhubung dengan konsep Islam seperti zuhud, yang ternyata bukan soal kemiskinan tapi tentang kebebasan batin.
Kita juga melihat bagaimana pendidikan berperan menanamkan nilai keseimbangan atau tawazun, tanggung jawab sosial, dan rasa syukur. Dan kemudian kita menguji ide-ide kuno ini dengan data modern. Hasilnya? Valid. Penelitian menunjukkan gaya hidup ini berkorelasi dengan stres yang lebih rendah, kepuasan hidup yang lebih tinggi, kepedulian sosial yang lebih besar, dan dampak lingkungan yang lebih kecil. Pesan utamanya jadi sangat jelas. Ini bukan sekedar tentang mengatur keuangan, tapi tentang merancang sebuah kehidupan yang lebih utuh, lebih terhubung, dan pada akhirnya lebih bermakna. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan sebuah pemikiran untuk Anda renungkan. Artikel ini kan berfokus pada bagaimana pendidikan bisa menanamkan nilai-nilai kesederhanaan. Ini memunculkan sebuah pertanyaan yang sangat personal bagi kita semua. Dalam dunia yang didorong oleh algoritma media sosial yang tanpa henti mempromosikan kemewahan dan konsumerisme sebagai standar kesuksesan, apa tantangan praktis terbesar dalam menerapkan prinsip kesederhanaan ini dalam hidup Anda sehari-hari? Dan yang lebih penting, strategi kecil apa yang bisa Anda mulai terapkan besok pagi untuk mengatasi tantangan tersebut dalam konteks unik kehidupan Anda sendiri?